Помоги мне. Film kita kali ini menceritakan tentang seorang mahasiswi pintar dari keluarga yang kurang mampu, di mana untuk memenuhi kehidupan kuliahnya dia harus mencari uang sendiri dan bekerja sangat keras. Bahkan dia harus menjadi ahli mekanik untuk menservis beberapa persneling tua. Bagaimanakah perjalanan mahasiswi cantik ini mencapai gelar sarjananya? Daripada penasaran, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sebuah kelas. Di sana Laura terlihat tidak tenang. Dia harus memegangi perutnya yang terasa kesakitan. Karena dia tidak kuat menahan sakitnya, Laura pun berniat keluar dari ruangan kelas. Ketika hendak berjalan ke depan kelas, yang terjadi malah dia tiba-tiba pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa dan ternyata Laura hanya lemas karena kurang makan. Dosen itu lalu menyarankan Laura untuk sering mengkonsumsi daging. Namun Laura bilang kalau daging terlalu mahal baginya. Dia tak sanggup untuk membelinya dan dosen itu pun meminta Laura untuk berbicara pada orang tuanya. Karena biar bagaimanapun, Laura masihlah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Dan sedikit informasi, Laura bukan terlahir dari keluarga yang berada. Dan orang tuanya pun belum tentu bisa memberikan makanan yang bergizi untuknya. Dan akhirnya percakapan pun ditutup dengan Laura yang mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja. Lalu dia pun berpamitan kepada sang dosen yang memeriksanya itu. Когда ты пришла сюда жить, мы договаривались делить расходы. Sesampainya di kosan, lagi-lagi masalah kembali didatangi Laura. Diketahui dia tinggal bersama dengan pacarnya yang sekarang dan mereka sedang mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos. Sebuah fakta terkuak bahwa sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin. Dia juga bekerja part-time sehabis kuliah. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya, yaitu sangatlah malas untuk bekerja, cuma mau kondo. Suatu hari ketika Laura dan pacarnya sedang belajar bareng di atas kasur, saking magernya pacar Laura lebih memilih untuk pasif dan membiarkan Laura yang aktif mengajarinya. Pas lagi asik-asiknya belajar bareng, tiba-tiba aja token listrik mereka habis. Ternyata mereka belum membayar tagihan listrik di bulan kedua ini. Bukannya usaha atau mencari solusi, pacar Laura malah marah-marah. Откуда возьмешь? Merasa kondisi ekonomi mendesak, Laura merasa bahwa dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laura pun membuka laptopnya. Dia pun menemukan sebuah forum yang menawari gadis-gadis untuk menjadi ahli mekanik yang melakukan servis onderdil dan ganti oli. Laura merasa tertarik karena melihat uang yang ditawarkan dari para penghuni forum itu cukuplah besar. Kemudian dengan sedikit ragu Laura pun membalas salah satu tawaran di forum tersebut. Lalu mendeskripsikan dirinya yang merupakan seorang gadis berusia 19 tahun dan bukan seorang profesional dalam bidang mekanik. Dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah servis onderdil ataupun ganti oli pada kendaraan kuno. Tapi nggak disangka-sangka orang itu malah tertarik kepada Laura, tetap meminta Laura datang. Orang itu pun mengirimkan fotonya kepada Laura dan dia adalah seorang pria yang cukup tua bernama Joe. Pada esok harinya, Laura pun bersiap untuk pekerjaan barunya itu. Dia pun bertemu di tempat yang telah dijanjikan. Terlihat Joe sudah berada di sana menanti kedatangan Laura. Scene berpindah ke dalam suatu ruangan. Joe memberikan sebuah surat kepada Laura yang di dalam tulisannya bertuliskan hal apa saja yang harus dilakukan Laura. Pertama, Laura harus membersihkan diri agar steril saat melakukan servis. Karena mobil yang akan digarapnya sudah tua tapi vintage serta langka. Kemudian Laura mulai melepas koper bodi mobil Joe. Dan memang onderdilnya terlihat tua, tetapi tetap saja secara kualitas berani diadu dengan yang baru. Terbukti dengan pistol yang masih sangat kuat menyemburkan tenaga. Sementara itu Joe merasa kagum dengan keahlian mekanik Laura. Namun karena Laura baru pertama melakukan servis pada mobil tua, dia merasa sangat kaku. Joe pun yang puas dengan hasil garapan Laura kemudian memberikan upah untuk jasanya. Dan Laura pun keluar dari workshop tersebut dan tampak begitu bahagia menerima uang dari hasil Joe. К тому же ты чуткая, вежливая. Esok harinya sehabis kuliah, Laura pun akhirnya bisa makan enak bersama teman-temannya.
Setelah itu dia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Dia melayani para customernya dengan ramah. Merasa pekerjaannya sudah selesai, Laura pun membuka forum yang kemarin dikunjunginya dan dia kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Часа по 70 евро в час. Жду подтверждения. Tak berselang lama dia pun bertemu dengan klien keduanya di sebuah restoran. Setelah mereka selesai makan, Laura mengajaknya untuk pergi ke workshopnya untuk segera menservis mobilnya. Namun entah kenapa pria itu lebih memilih untuk pergi ke sebuah parkiran. Dia mengatakan bahwa di bagasi mobilnya sudah lengkap alat untuk menservis mobilnya. Kemudian Laura mencoba mengecek bagian interior mobil kliennya dengan keterampilan mekaniknya. Dan Laura pun menggunakan tangannya yang begitu lihai dan piawai menelusuri setiap kabel di dalam mobil kliennya tersebut. Kliennya pun kagum dengan keahlian mekanik Laura, sehingga dia meminta untuk mengecek persneling dan memaksimalkan kinerjanya. Merasa puas dengan hasil yang diberikan Laura pada mobilnya, pria itu pun memberikan sejumlah uang untuk jasanya. Tapi karena terburu-buru, dia terpaksa meninggalkan Laura di sana. Sesampainya di kos, Laura menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada pacarnya, dengan harapan mendapatkan simpati darinya. Laura berkata bahwa dia melakukan semua itu hanya untuk membayar kos mereka. Namun yang Laura terima hanya sikap acuh dan tidak peduli dari pria pemalas itu. Laura yang kehabisan kesabaran saat itu juga langsung meninggalkan pacarnya yang mau kondo itu. Маню. Laura pun terpaksa menyewa kamar dengan ukuran kecil di sebuah apartemen untuk menetap dengan harga yang cukup murah. Beberapa waktu kemudian, Laura mendapat tawaran untuk menjadi model pada majalah otomotif karena keahlian mekaniknya. Dia dipotret bersama dengan mobil yang sudah dilepaskan semua bagian cover bodinya supaya dapat terlihat dengan jelas keindahan mesin hasil garapan Laura. Kini kuliahnya sudah hampir memasuki akhir semester. Dia pun harus mencari uang lebih banyak untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu si pemilik studio itu menawarkan Laura untuk menjadi pemeran dalam film balapan liar, di mana dia harus melawan 2 mobil sekaligus. Laura pun dengan tegas menolaknya karena Laura merasa dia belum mampu untuk masuk ke tahap yang liar-liar. Мне плевать. Dan malam harinya di apartemen Laura, dia melakukan video call dengan teman kampusnya yang seorang wanita yang memiliki profesi sama seperti dirinya. Temannya mengatakan dia baru saja membeli tas branded setelah dia melayani 20 klien sekaligus. Mendengar hal itu, Laura pun merasa kaget. Tapi dalam hatinya dia berkata bahwa dia sebenarnya iri dan kepingin juga memiliki barang-barang mahal. Laura juga berpikir kalau dia lebih jago dalam hal mekanik dari temannya itu. Suatu ketika Laura sedang bekerja sebagai cleaning service di apartemennya. Ternyata bosnya seringkali memperhatikannya dan rupanya dia pun mulai tergoda oleh paras cantik Laura yang begitu mempesona. Dia pun menawari Laura untuk tinggal di kamar mewah yang ada di sana. Namun dengan syarat Laura harus menservis mobilnya sewaktu-waktu. Laura pun dengan tegas menolak karena dia masih banyak kesibukan dalam kuliahnya dan pekerjaan part-time-nya. Laura sebenarnya merupakan anak yang pintar, terbukti dalam studinya yang memiliki nilai sangat baik. Dan di sela-sela bekerja pun Laura juga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Namun sekarang semester akhir sudah di depan mata dan membutuhkan laptop agar bisa belajar lebih maksimal. Laura pun mengecek sisa uang yang dimilikinya namun masih kurang sangat jauh untuk membeli laptop. Kemudian dia punya ide untuk menghubungi pelanggan pertamanya. Menurutnya dia adalah pelanggan yang paling baik. Dan beberapa hari kemudian dia pun kembali bertemu dengan Joe yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira bahwa Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta servisnya. Namun sayangnya tidak seperti itu. Rupanya kali ini Joe meminta full servis dan mengecek mesin mobil bagian dalam. Setelah seharian dengan terpaksa Laura pun menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan tersebut. Dia pergi dengan terburu-buru namun tak kelupaan membawa laptop keinginannya. Sekembalinya dia dari workshop milik Joe dan pulang ke rumahnya, Laura merasa sangat sedih karena hari itu baru saja mengalami hal buruk yang tidak diinginkannya. Dia membutuhkan seseorang untuk menjadi teman bercerita sekaligus menguatkannya. Laura pun menghubungi pacarnya yang baru saja dikenalnya beberapa saat yang lalu di kampusnya. Sebut saja namanya Alex. Dan tak lama kemudian, Alex sampai di rumah Laura. Laura menceritakan pekerjaannya yang sebenarnya kepada Alex. Dan ternyata si Alex ini sangat mengerti keadaan sulit yang dialami Laura.
Dia juga tidak keberatan dengan pekerjaan Laura. Pada esok harinya setelah Alex memberikan restu penuh kepadanya, Laura akhirnya benar-benar yakin untuk mengabadikan dirinya secara utuh dan penuh untuk semua yang membutuhkan jasa servis keahlian mekaniknya. Walaupun sangat disayangkan keputusan yang diambil Laura, apalagi pelanggannya kebanyakan meminta full servis tapi dengan bayaran yang tidak semestinya. Singkat cerita, sekarang Laura sangat sibuk mengabadikan dirinya untuk membantu para kliennya. Dia sudah mulai jarang ada waktu bermesraan dengan Alex. Sampai pada suatu hari, Alex mengetahui bahwa Laura masih bertemu dengan Joe, klien yang kasar dan pelit itu. Alex kemudian memutuskan untuk menyudahi hubungan dengan Laura. Laura pun dengan segala cara meminta maaf kepada Alex sampai dia rela menservis persneling mobil milik Alex tanpa dibayar sepeser pun. Namun Alex tetap nggak mau memaafkannya, bahkan Alex malah merendahkan profesinya. Kesedihan Laura tak sampai di situ. Sekarang foto-fotonya saat bekerja di majalah otomotif yang dulu ternyata telah disebarluaskan di internet oleh pemilik studio foto itu, yang membuat seluruh orang di kota itu semakin memandang Laura dengan sebelah mata. Karena tidak seharusnya wanita bekerja sebagai mekanik. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah keluar kota dan meninggalkan kuliahnya. Tak berselang lama, Laura mendapatkan tawaran dari Joe dengan bayaran $1.000. Dan Laura harus menservis mobil tuanya dan beberapa temannya. Merasa skillnya sudah meningkat dan bayaran yang fantastis, Laura pun mengiyakan tawaran tersebut. Hari berikutnya, Laura pun diajak Joe pergi ke sebuah tempat milik temannya. Di sana Laura diminta untuk menservis beberapa mobil teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya mobil tua mereka berasal dari zaman Perang Dunia, di mana begitu banyak detail yang membutuhkan teknik khusus untuk menanganinya. Dan hal tersebut membuat Laura kewalahan dan tersiksa. Sekeluarnya dari sana, Laura pun tampak sangat letih karena fisik dan pikirannya terkuras habis. Kemudian dia pergi menuju kamar hotel dekat workshop tersebut dan membersihkan dirinya karena terkena banyak oli putih. Ibarat sudah jatuh ke timpa tangga. Joe dan teman-temannya malah pergi dari workshop tersebut. Saat Laura membuka amplop yang ditinggalkan mereka, dia marah sejadi-jadinya karena hanya mendapatkan uang senilai $100 saja, tidak seperti yang dia janjikan. Besok harinya, Laura pun bercerita kepada teman kampusnya, sebut saja namanya Desi, bahwa dia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliahnya karena nggak sanggup menahan malu di kota itu. Desi pun memberi saran agar tetap melanjutkan kuliahnya. Soal presensi kehadiran kuliah pasti Desi akan membantu. Dia juga akan mengirimkan materi pembelajaran untuk Laura. Dan Laura pun sangat senang mendengar hal itu. Dia pun merasa sangat berterima kasih kepada Desi. Pada pagi harinya karena tak memiliki cukup uang untuk membeli tiket, Laura dengan nekat menaiki kereta dan bersembunyi ke dalam toilet. Sesampainya di kota yang dia tuju, Laura pun menetap di kos milik seorang temannya untuk sementara waktu, sampai dia menemukan pekerjaan. Dan Laura pun mendatangi semua toko yang ada di sudut kota dengan harapan ada yang mau menerimanya bekerja. Namun keberuntungannya belum memihak kepadanya karena dia hanya bisa bekerja paruh waktu. Karena biar bagaimanapun dia harus belajar demi bisa mengejar cita-citanya dan sarjananya. Hingga saat Laura sudah pasrah dan hampir putus asa, dia mendapatkan sebuah panggilan di teleponnya yang mengatakan bahwa seorang pemilik kafe memberikan pekerjaan kepada Laura. Dia pun sangat senang mendengarnya. Akhirnya ia bekerja di sebuah kafe dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Жизнь не сахар. Чао, Лаура. Teman-temannya sangat support pada Laura dan terus menyemangatinya agar lulus dan menjadi sarjana. Beberapa waktu kemudian tiba hari saat ujian akhir semester. Laura kembali ke kota yang pernah menghancurkannya. Dia menuju ke kampusnya dan mulai melakukan ujian akhir. Setelah mengikuti ujian akhir, Laura pun langsung kembali ke kota masa depannya. Singkat cerita, hasil ujian pun keluar dan Laura mengeceknya lewat komputer yang ada di kafe, di mana hasilnya sangatlah mengesankan. Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Semua teman-temannya pun bersama-sama memberikan selamat dan merayakan kelulusan Laura. И только 13 по английскому. Но ничего, язык 16 за технику изложения. Здесь еще есть терраса. Di akhir film terlihat seorang gadis yang mencoba membagikan kisahnya di acara televisi.
Sebuah pernyataan yang sangat menyayat hati dikatakan olehnya di situ. Dia mengkritik pemerintah dan mengatakan karena mahalnya pendidikan yang ditetapkan, ada puluhan ribu mahasiswa yang akhirnya harus mengabadikan dirinya sebagai ahli mekanik demi bisa kuliah dan lulus sebagai sarjana. Dan film pun tamat. Dan sebenarnya film ini merupakan kritik pada pemerintah karena biaya perguruan tinggi yang sangat mahal. Tidak semua orang mendapatkan beasiswa dan tidak semua orang mampu membayar. Pokoknya semangat terus buat kalian para pejuang skripsi dan harapan keluarga. Ingat, jangan sampai open OB ya. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.